Oke, selamat datang teman-teman semua di pembahasan TWC. Kali ini kita akan membahas tentang UAS nomor 5 yang terakhir 24 tahun 2004-2025 terkait soal kelima. Nah, soal kelima ini membahas tentang gelombang datar. Gelombang lah sebetulnya. Coba kita baca terlebih dahulu. Tutas tali sumbangan massa panjang 2 pi 2,5 kali 10 pangkat minus 3 dikaitkan ke sebuah osilator sinusoidal. Jadi apa tuh osilator sinusoidal, teman-teman? Secara sederhana bisa menyebut itu sebagai pembuat gelombang lah di titik kiri, di titik P. Lalu apa itu massa persatuan? Ini panjangnya kalau kita potong untuk meternya ya 2,5 kali 10 3. Itu kita bisa gambarkan, ditulis sebagai niuk ya. Cara tersebut direntangkan secara horizontal melewati penyangga di ujung kanan kanan di titik Q yang berhubung dengan sebuah beban. Ya, jadi dihubung dengan beban, diketahui jarak antara P dan Q adalah adalah D, 1,5 meter. Jangan gambar seperti berikut ya. Ketika osilator dioperasikan dengan frekuensi 100 Hz, maka ini menjadi F ya. Terbentuk gelombang berdiri seperti mana digambar, dan amplitude gerakan di titik P adalah sangat kecil sehingga kedua titik dapat dianggap sebagai titik simpul. Maksudnya karena mungkin apa ya, karena gerakannya kecil, jadi dianggap sebagai titik simpul. Nah, soal adalah tentukan bilangan gelombang dan laju lambat dari gelombang berdiri yang terbentuk. Oke, sebelum kita tulis, mungkin kita sedikit kenalkan dengan gelombang ya. Jadi gelombang itu adalah sebuah energi yang merambat. Nah, untuk menggambarkannya kita menggunakan persamaan sinusoidal. Apa itu persamaan sinusoidal? Persamaan sinusoidal kerja gelombang itu adalah energi yang merambat. Apa itu sinusoidal ya? Ya, apa itu persamaan sinusoidal? Persamaan yang biasanya digambar untuk menggambarkan perioditas itu berulangnya. Kan teman-teman perhatiin dari sini ke sini, lalu diulang lagi dari sini ke sini, maka ada pengulangan. Ini menggunakan persamaan sinusoidal. Sinusoidal. Apa itu sinusoidal yang terkenal? Itu adalah sin, ada cos, ada f, x. Tapi kita nggak tertarik sini cuma sekedar kenalan ya. Nah, tentukan bilangan gelombang. Apa dengan bilangan gelombang? Bilangan gelombang kita dapat tuliskan dengan mudah sebagai A dibagi 2pi per benda. Atau bisa dibilang sebagai eh, setiap 2pi, maka ada berapa untuk satu panjang gelombang, untuk satu panjang gelombang akan diulang selama satu periode, itu adalah 2pi. Lalu untuk laju rambat, ini ada beberapa persamaan seperti lambda per T atau lambda dikali F. Walaupun nanti memang kecepatan ini bisa menggunakan definisi utama. Namun untuk kasus satu periode maka menggunakan lambda. Untuk waktu satu periode maka menggunakan T atau menggunakan T dikali F. Nah, berarti kita harus cari apa dulu? Cari lambda. Nah, apa itu lambda? Lambda adalah panjang gelombang. Sederhananya seperti itu. Bagaimana kita mencari panjang gelombang? Panjang gelombang bisa kita gambarkan menggunakan satu periode dari sini lalu ke sini. Nah, ini adalah satu lambda. Bisa menggunakan bentuk lain, misalnya kita dari sini ke sini, ini juga lambda, atau misalnya juga ini ke sini, itu juga lambda. Namun yang teman-teman perhatiin, berarti teman-teman perhatikan adalah sederhananya adalah satu lembah, satu bukit. Itu satu lambda. Berarti itu satu gelombang simpelnya. Berarti di sini ada berapa lambda? Ada satu, dua, setengah. Maka di sini ada 2,5 lambda. Berarti itu
eh, sepanjang D. Berarti lambda bisa dituliskan sebagai, di sini dua aja ya, lambda sebagai D per 2,5. Di mana D adalah 1,5 per 2,5. Maka kita akan dapatkan besar 3 per 5 M. Lalu kita lanjutkan dengan mencari nilai K. Di sini aja ya. K sama dengan 2 pi lambda. Maka kita tulis menjadi 2 pi per 3 per 5. Maka ini akan menjadi, ini agak jelek dikit ya guys. 3 per 5, maka ini akan menjadi 10 per 3 pi. Sedangkan untuk kecepatannya, kita menggunakan lambda F. Kenapa menggunakan lambda F? Karena sudah ketahui frekuensinya. Kalau belum ketahui, maka bisa menggunakan T atau menggunakan lain. Tapi karena ini ketahui F, maka kita menggunakan F. Lambdanya adalah 3 per 5 dikali dengan 100 Hz. Makanya menjadi 300 per 6 atau kita hitung X-nya menjadi 60 meter. Ya, ini K-nya adalah meter. Oke, ini untuk soal jawaban nomor 1, guys. Ada dua ya, jadi teman-teman jangan cuma fokus satu jawaban, tapi ada dua jawaban. Kita lanjut ke soal nomor yang B, yang A ya tadi. Hitung masa beban yang digunakan. Nah, teman-teman nanti kita untuk persamaannya perlu nama persamaannya, namun eh, kita akan menggunakan persamaan yang berhubungan antara laju lambat dengan tegangan tali. Ini F T dibagi mu. Ini persamaan penting, teman-teman harus mungkin dalam tanda kutip hafal ya, karena penurunannya juga lumayan supaya mudah dihafal aja. Namun secara intuitif mungkin ya, tidak. Tapi secara sederhana ini menggambarkan tentang hubungan antara laju gelombang dengan ST, gaya tegangan tali. Teman-teman tahu tegangan tali ini bersumber dari mana? Bersumber dari massa. Semakin besar massanya, maka akan semakin besar juga tegangan talinya. Nah, berarti kita bisa menghitung tegangan talinya. Kita bisa menjadi, maka persamaan ini bisa kita ubah menjadi Ft sama dengan V kuadrat dikali mu. Di mana V kuadrat ini ya, 60 kuadrat kalikan dengan 10 2. Dapat dari mana? Dapat dari sini. Oh, pangkat 3 ya. Di sini. Bisa per satu. Maka ketika dikalikan akan mendapatkan nilai sebesar 9 Newton. Nah, teman-teman harus ingat, Pak, apa itu F? F itu adalah tegangan tali sebesar 9 Newton. Tegangan tali ini akan memiliki sebesar dari dari kan sebanding dengan massa berat dari massa M. Maka kita tulis bahwasannya 9 sama dengan M dikali G. Ini 9 ya, ini G. Nah, maka eh, M akan mendapatkan sebesar 0,9 kilogram. Ini untuk jawaban yang ke B. Nah, memang untuk soal B ini teman-teman harus mengetahui ini. Ini sangat penting. Ini penting banget. Jadi jangan sampai teman-teman terlupa. Dan inilah yang membuat dalam tanda kutip sulit dalam menentukan pilihan lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor C. Nah, nomor C ini teman-teman harus sedikit fokus karena secara agak lumayan, tapi insya Allah bisa dikerjakan dengan baik. Kita baca soalnya, jika masa beban dikurangi hingga seperempat,
maka berapa jumlah gelombang yang akan terbentuk pada tali. Nah, kita mungkin coba lihat dari persamaan ini ya. Si kuadrat akan sama dengan F kali T dikali mu. Eh, kita tahu V itu adalah sama dengan lambda dikali F di persamaan ini. Maka sudah tertulis menjadi lambda F kuadrat sama dengan F dikali per mu. Betul? F kita tahu sebesar dengan massa gram, kita bisa tulis lagi menjadi lambda Fu mu per G sama dengan M. Oke, nah ketika sudah mendapatkan nilai ini, maka eh, ya, nah seperti ini. Maka kita bisa tahu bahwasannya apa yang diubah dan apa yang diubah adalah masanya. Masanya diubah, maka yang berpengaruh adalah lambdanya. G-nya tetap, mu tetap, F-nya juga tidak dibilang akan diubah. Maka mau tidak mau lambdanya akan berubah. Sehingga kita bisa menyimpulkan dari sini massa itu akan lambda kuadrat itu akan sebanding dengan massa. Maka kalau kita membandingkan dua lambda, kita pakai lambda aksen dengan lambda, maka kita akan bisa mendapatkan nilai M aksen dan N. Maka lambda yang baru kita bisa tuliskan menjadi lambda aksen sama dengan akar N aksen per M dikalikan dengan lambda. Nah, maka kita masuk ke nilainya. Lambda yang pertama kita belum tahu ya guys ya. Yang kedua adalah seperempat. Yang pertama adalah M. Maka ini menjadi ini akan menjadi seperempat. Lambda yang pertama berapa? 35. Terdapat dari catatan kita. Maka ini akan didapatkan menjadi 0,3 meter. Atau kalau bentuk pecahannya 3/10 meter. Nah, satu hal yang kita tahu bahwasannya, oke, panjang gelombangnya berubah. Namun, panjang D-nya nggak mungkin berubah. Sehingga kita bisa cari jumlah panjangnya dengan cara eh, D sama dengan N lambda. Ya kan? Jadi, satu D ini harus memiliki muat untuk N tertentu gitu. Lambdanya sekian gitu kasarnya. Atau berapa banyak jumlah gelombangnya. Maka N bisa kita tulis menjadi N sama dengan D per lambda, di mana D adalah 1,5 dan lambda adalah 0,3. Maka ini akan menjadi 5 gelombang. 5 jumlah gelombang. Nah, memang untuk nomor yang C ini agak sedikit tricky. Teman-teman harus bisa melihat dari soalnya kan massa, massa yang dikurangi, lalu hubungan dengan jumlah gelombang. Ini memang agak sedikit tricky cara memahaminya. Jadi kita coba pahami dari jumlah gelombang akan berhubungan kepada jumlah gelombang akan berhubungan kepada lambda. Nanti kita cari hubungan dari lambda kepada massa itu. Kurang lebih itu teman. Karena apa? Karena D ini akan tetap, F ini akan tetap, G ini akan tetap, mu ini akan tetap. Namun, lambda dengan massanya akan berubah. Gitu. Mungkin sekian dari saya terkait pembahasan soal UAS. Sudah soal 65, maka dengan soal terakhir. Terima kasih semua teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan dengan baik. Dan selamat belajar dan ditunggu di pembahasan soal yang lain. Terima kasih dan